kepada orang-orang yang menghambat kegerakan kemajuan Injil dengan sungguh-sungguh. Jadi situasi yang terjadi, bagaimana dampak dari ketakutan mereka berdoa? Coba kita lihat khasiat doa yang dialami dalam satu gerakan penjampuran doa. Kita melihat dalam bagian ini, saudara. Di dalam Markus 11 ayat 23 sampai 24 maupun dalam Matius pasal 17 ayat 20, Yesus berkata bahwa doa bisa meminangkan doa. Sekalipun ini tidak boleh dimengerti secara hurufiah, tetapi artinya, saudara, bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang besar, mujizat-mujizat melalui kehidupan doa sangat mungkin dan bisa terjadi. Jika kau menghadapi satu situasi kampusmu yang tidak memungkinkan, satu kotamu yang sangat tidak memungkinkan kegerakan ini secara luas bisa bergerak, maukah kau punya komitmen untuk hidup di dalam ketakutan doa, mendoakan kampusmu, mendoakan pemimpin-pemimpin kampusmu, mendoakan pemimpin-pemimpin kotamu, supaya ada satu kekuatan ilahi yang bisa menjamah hati mereka, yang bisa membawa mereka dalam ketundukan kepada kebenaran dan otoritas firman Tuhan. Sudah kita lihat di dalam bagian ini, kita melihat dampak dari ketekunan mereka berdoa, dampak daripada pengandalan mereka kepada Tuhan lewat ketekunan mereka berdoa. Dikatakan di sini Petrus dibebaskan secara mujizat. Muhammad Ali, seorang petinju legendaris yang sangat terkenal dengan tariannya di atas ring dan mulutnya yang dikenal sebagai bermulut besar, dia pernah mengatakan satu kalimat yang sangat menarik: saya membenci setiap menit masa-masa latihan saya, tetapi saya berkata kepada diri saya sendiri, jangan berhenti, menderita sekarang dan jalani sisa hidup sebagai seorang juara. Saudara, saya pikir apa yang dikatakan di sini melihat bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa mengerti bagaimana perjuangan dan memiliki mental juara dan mempraktekkan mental juara ditemukan di sebuah konteks dalam hidup dia, dalam pertarungan yang mempersiapkan satu pertarungan besar untuk mempertahankan maupun merebut gelar Tuhan. Saya pikir saudara, sebagai umat Tuhan, kita ada di dalam satu konteks kemenangan Golgota menjadi bagian hidup kita. Tetapi itu belum tentu bisa menjadi kemenangan hidup kita kalau kita tidak pernah mempraktekkan di dalam kehidupan doa kita dengan sangat teguh. Pada waktu itu dibebaskan, setelah kita lihat di dalam tepat pada waktunya, pada malam sebelum dikatakan. Seringkali kita berjumpa dengan pertolongan Tuhan di dalam kondisi yang injury time. Kalau kita melihat pertandingan sepak bola, ini yang terjadi. Tuhan tidak mungkin terlalu cepat untuk menolong kita. Panitia mengalami juga bukan? Aduh, sampai mau menjelang pelaksanaan dana masih divisi dan sebagainya. Sampai awal pelaksanaan juga masih melihat tanda-tanda ini. Jadi wajah panitia, sudah kalau lihat itu wajah bergumulan. Coba perhatikan, mereka bercerita langsung sangat lelah, dipenuhi dengan pergumulan yang ada. Sebenarnya saudara, kalau kita sungguh masing-masing pribadi-pribadi ini punya komitmen dan kerelaan, 3 tahun yang akan datang kita bisa bikin camp world. Kok bisa? Biar di tempat ini, bahkan lebih dari tempat ini, kita bisa mengatakan kita bisa bikin camp world. Masa tanpa Tuhan tidak diberi hikmat untuk mengelola pelayanan-pelayanan yang percaya? Kan tidak mungkin. Tantangan yang harus kita hadapi adalah kerelaan diri kita untuk mengambil bagian dari jauh. Kalau saudara menganggap camp ini begitu pentingnya,
yang mengarahkan, menangkap, dan membawa hidup ke dalam poros kehendak Tuhan, seharusnya punya kerelaan untuk mengambil bagian lebih jauh. Bayangkan saja kalau masing-masing kita nabung, ini ada 800 orang, kita semua nabung tiap bulan 50.000, bisa nggak? Dalam 3 tahun, satu orang bisa mengumpulkan 1,8 juta. Betul kan? Kalikan 800. Kalau ditambah setiap pengurus DPC yang ada, alumni yang ada, ambillah total 1.000, maka kita sudah kumpul dalam 3 tahun 1,8. Benar? Kayaknya bisa gadis kan? Kadang-kadang kita sendirian tidak punya kerelaan lebih jauh. Saya mengajak kita untuk melihat lebih jauh kepada konteks firman Tuhan. Yang kedua, dampak dari doa yang dilahirkan oleh gereja mula-mula. Yang pertama, Petrus dibebaskan. Yang kedua, kita berjumpa di sini. Di dalam ayat 19, Herodes mati. 19:20 sampai 23. Kalau kita lihat di dalam ayat 19, dari hasil pemeriksaan, sebenarnya Herodes tahu betul bahwa lepasnya Petrus dari penjara ada satu intervensi ilahi, karena penjagaan kepada Petrus tidak memungkinkan secara akal sehat Petrus bisa lepas. Satu-satunya kemungkinan yang ada di dalam pikiran Herodes adalah pekerjaan Tuhan atau Tuhan melalui malaikatnya bisa memberikan pertolongan kepada Petrus. Tetapi perhatikan, walaupun Herodes mempertimbangkan kemungkinan itu menjadi kemungkinan satu-satunya, tetapi dia tetap menutup diri dan tetap membiasakan hati dan tetap ingin merealisasikan niat jahatnya untuk menghabisi Petrus dan seluruh pergerakan gereja pulang-pulang. Dan kita lihat saudara, apa yang terjadi di dalam konteks ini. Rakyat mengagumi bahkan menyanjung Herodes kalau kita lihat dalam ayat 22. Tetapi Allah membunuh Herodes karena dia tidak menolak. Berarti dia menerima sanjungan itu. Jelas ini adalah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan, sehingga bukan Tuhan yang dimuliakan, tetapi diri Herodes yang dimuliakan. Dan Tuhan mengurus Herodes sendiri dan menghabisi Herodes. Ini sesuatu hal yang kita lihat di dalam konteks ini. Sesuatu hal yang sangat menarik kita melihat. Kalau tadi Tuhan bisa melindungi Petrus di tengah-tengah kepungan dari para musuh gereja Tuhan, Tuhan bisa menolong Petrus di tengah-tengah musuh yang lain. Sekarang Tuhan bisa menghabisi Herodes di tengah-tengah pengagumnya. Sudah kita lihat di sini, lagi-lagi kita bisa melihat satu nasib buruk yang terjadi di gerakan gereja mula-mula. Kalau kita lihat di dalam pasal 5 saudara dalam Kisah Rasul, mari kita lihat sebentar apa yang terjadi di situ dalam gerakan Kisah Rasul tersebut. Secara khusus ayat 12 sampai dengan 42 kita menjumpai bagaimana tanda-tanda dan mujizat Tuhan yang menyertai dalam gerakan para rasul, dalam gerakan daripada pertumbuhan gereja Tuhan. Ayat 17 sampai 25 kita berjumpa bagaimana hambatan yang dialami oleh para rasul, di mana mereka harus mengalami penjara kembali, tetapi itu tidak menghentikan komitmen mereka untuk hidup dan mendedikasikan kepada Tuhan. Kemudian kita lihat di dalam ayat 26 sampai dengan 42 kita menjumpai bagaimana Tuhan memberikan pertolongan lewat orang yang bernama Gamaliel, sehingga para rasul, para murid bisa lepas
Pada waktu mereka diperhadapkan ke dalam sidang yang ada, mari kita lihat dalam pasal 5 ayat 28. Katanya dengan keras kepada kami melarang kamu mengajar dalam nama ini, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran dan kamu hendak menanggung darah orang itu kepada kami. Tetapi ayat 9, Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Setelah kita lihat keberanian mereka untuk terus mengerjakan panggilan ini, keberanian mereka yang mengabaikan, menghiraukan risiko-risiko yang ada, menunjukkan totalitas mereka, mendedikasikan hidup mereka untuk mengerjakan panggilan itu di dalam totalitas ketaatan. Mereka tahu ketaatan mereka untuk mengerjakan panggilan ini harus berhadapan dengan semua konteks kesulitan yang mengancam nyawa mereka, yang menghabisi nyawa mereka, dan sudah buktinya Yakobus. Tapi itu sama sekali tidak mengecilkan hati mereka, untuk mereka punya komitmen mengobarkan hati mereka untuk terus mengerjakan panggilan ini. Saudara, kalau kita lihat dengan kondisi bangsa dan negara kita seperti ini, semua bidang di dalam bangsa ini sudah sangat luar biasa parah. Korupsi merajalela, bahkan korupsi juga melanda di banyak lembaga dan gereja Tuhan juga. Bagaimana gereja bisa berbicara dan menghentikan memberantas kondisi itu? Tidak mungkin. Mengalami impotensi karena diri yang ada dalam jalan yang sama. Jawaban seorang dosen Selangor yang dikagumi oleh mahasiswa diangkat sebentar saja, dalam waktu sekejap sudah berapa ratus ribu ditemukan duit di rumahnya, dolar di kantor berkeping-keping emas juga ada di dalamnya. Coba sampai di safety box bank ditemukan juga dalam waktu sekejap. Baru diangkat jadi pejabat pemerintah, sudah langsung berubah menjadi orang kaya raya. Tapi semua itu dari hasil korupsi ini. Dosen teladan. Bukankah kita melihat kondisi bangsa ini sungguh-sungguh sudah dalam kondisi yang emergensi, menanti kehidupan dan kehadiran saudara dalam bangsa ini untuk berkarya, untuk kemuliaan Tuhan. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kita melihat saudara, bangsa yang sedemikian sakitnya, ada beban yang begitu dalam kita melihat dalam setiap profesi dalam bangsa kita. Adakah hati yang menangisi setiap bagian dan setiap pergerakan yang ada? Coba perhatikan, kota-kota tertentu sudah menjalankan syariat-syariat yang ada. Pengalaman saya pada waktu pertama kali waktu masuk Aceh, saudara, mau keluar hotel bersama dengan Kak Anton dan beberapa teman yang lain. Waktu kami diundang oleh Pak Dimangga di sana, ya, kami berlima berangkat karena ada sniper yang diinjili di penjara di Sidoarjo. Terus kami ketemu dan dipanggil dan diundang oleh Panglima. Keluar dari hotel, kita mau nyantai. Biasa ada yang pakai celana pendek, celana 3/4, pokoknya pakai celana. Temannya jemput langsung stop. Mas semua. Karena akan ditangkap polisi syariah. Gak boleh. Belum tahu juga. Anak-anak dipikir sama dengan kota-kota lain. Benar? Ya udah, kita tak pendek ini kan nggak boleh.
Saudara, kita menghadapi tantangan yang sangat berat, tetapi bukan berarti itu tidak mungkin bisa dilalui. Tidak kebetulan saudara dan saya dihadirkan Tuhan di dalam bangsa ini, karena Tuhan punya maksud untuk bangsa ini melalui kehidupan kita. Benar? Cuma yang menjadi persoalan, menangkapkah kita pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kita bisa berperan secara strategis di bidang di mana yang Tuhan mau untuk saya bisa menangkapnya dan berperan di dalam. Jangan impianmu nanti aku menjadi seorang yang sukses, kaya dan sebagainya. Hanya itu saja yang kau pikirkan. Tapi kau tidak menangkap bagaimana pimpinan Tuhan yang membawa kau ke dalam satu kondisi bagaimana kau harus taat dan berperan dan mengubah kondisi yang ada di dalamnya. Saudara, mari kita perhatikan, seluruh penjuru di dalam bangsa ini menantikan kehadiran saudara, supaya suara kenabian itu sampai kepada mereka, supaya berita kasih yang dari Golgota itu ada dan didengar oleh mereka. Di tiap-tiap profesi yang saudara geluti saat ini, tidak dan bukan kebetulan Tuhan menaruh saudara di dalam bidang di mana saudara sedang di dalam proses itu, karena ada maksud Tuhan melalui ini. Asal saudara sungguh mendengar suara Tuhan dengan peka dan punya hati mau tunduk dan taat kepada kebenaran. Jangan pernah membatasi penyerahan kepada Tuhan, ya. Dan jangan batasi, ya, Tuhan di dalam karyanya dalam hidup kamu. Ini sesuatu yang sangat penting. Orang-orang yang hidup di dalam ketaatan adalah orang-orang yang punya kesadaran akan risiko karena ketaatan. Tapi risiko akan ketaatan tidak pernah menjadi bagian yang menakutkan mereka. Tetapi justru risiko-risiko karena ketaatan itu menjadi bagian yang memotivasi mereka untuk mereka berani mengambil bagian lebih jauh dengan totalitas ketaatan. Orang-orang yang hidup di dalam totalitas ketaatan adalah orang-orang yang akan bisa menyaksikan dan penuh rasa syukur akan karya-karya Tuhan yang dinyatakan di dalam dirinya dan melalui dirinya. Kalau kita melihat di dalam konteks apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 5, ada 3 peristiwa di mana Tuhan menyatakan kepada mereka. Dan itu terpulang di dalam Kisah Rasul pasal 12. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 kita melihat bagaimana tanda-tanda mujizat terjadi. Mereka ditangkap, mereka dilepaskan, mereka ditangkap lagi, mereka masuk ke dalam sidang pengadilan. Datang orang yang bernama Gamaliel, dipakai Tuhan untuk menolong para rasul bisa lepas. Tapi sebelum lepas, kalau sudah membaca Kisah Rasul pasal 5, perhatikan ayat 40. Saudara ini dikatakan demikian, mereka memanggil rasul-rasul ini lalu menyesat mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Istilah mereka lalu menyesat, istilah menyesat dipakai di sini, saudara, sebagai satu-satunya istilah menunjukkan satu tindakan yang tidak mengenal peri kemanusiaan yang sangat tidak. Para rasul mengalami penganiayaan yang sedemikian berat seperti hewan buruan. Ini yang terjadi. Tetapi sudah bisa lihat ayat 41. Bagaimana responnya? Rasul-rasul meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, dikatakan di sini. Apa sebab? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka bukan kecewa kepada Tuhan, bukan mereka marah kepada Tuhan, bukan mengatakan Tuhan di mana penyertaanmu.
mereka bisa lepas dengan cara yang dalam tanda kutip biasa-biasa saja, bukan demonstrasi kuasa yang luar biasa begitu, bukan. Tetapi dalam bagian ini sudah kita lihat mereka mengalami kondisi lain. Sebelum dilepas mereka harus mengalami penyesalan. Mereka bisa bertanya, aku sudah taat kepada Engkau, di mana perlindunganmu? Aku sudah meninggalkan semuanya karena Injil ini, karena menjalani bagian hidup. Semua pertanyaan semacam itu tidak. Mereka bukan kecewa, mereka tidak menyesali panggilan mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak memberontak kepada Tuhan, tidak putus asa dan kemudian meninggalkan panggilan, tidak sama. Bahkan dikatakan mereka gembira bukan berarti tidak sakit tubuh mereka, sangat sakit. Dan kami ketaatan mereka kepada kebenaran ini yang membuat hati mereka berubah untuk melihat mereka layak menderita bersama Kristus dan oleh karena Kristus. Itu sesuai dengan ajaran Yesus dalam khotbah kita dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Dikatakan berbahagia